Allah Roh Kudus, hanya Engkaulah yang sanggup berkuasa atas hidup kami, mengendalikan kehendak, hasrat, dan pemikiran kami, supaya pada pagi hari ini kami boleh bukan saja memahami, menerima, tetapi juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu tolong kami ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami orang-orang berdosa ini, baik kami yang sudah hadir untuk mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu juga yang akan memberitakannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, mempersiapkan bagian pembacaan firman dari Keluaran 20. Kita akan memulai seri khotbah di tahun yang baru ini mengenai 10 hukum atau kadang-kadang disebut 10 firman ya. Jadi Alkitab kita juga menuliskannya ke 10 firman. Istilah firman ini sebenarnya menurut saya lebih tepat begitu ya, karena ada nuansa yang lebih lengkap begitu ya daripada sekedar hukum begitu, karena ini firman yang diucapkan oleh Tuhan dan sifatnya itu sangat mendasar sekali begitu ya di dalam kehidupan orang Kristen dan etika kehidupan orang Kristen begitu. Dan saya percaya orang-orang non-Kristen pun seharusnya bisa menerima hukum-hukum atau firman ini sebenarnya, karena tanpanya masyarakat kehidupan kita sebenarnya akan kacau sekali ya. Dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan yang pertama ini ya. Ini bukan kali pertama saya membawakan hukum yang pertama ini, tetapi memang hukum yang pertama ini sifatnya ini sulit sebenarnya, karena sifat daripada hukum pertama ini kita akan melihat akan terbawa di dalam pembahasan yang berikut-berikutnya sesungguhnya. Karena itu ini adalah satu fondasi dan saya juga nanti akan membahas juga begitu ya, apa arti dari ke-10 firman ini begitu ya. Dan saya juga belajar banyak ketika saya mempersiapkan ini, juga rasanya kok ada hal-hal yang baru yang saya belum pelajari sebelumnya, yang saya pelajari juga ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah, mungkin sebagian juga sudah hafal begitu ya. Tapi harapannya kita bisa sama-sama melihat kekayaan daripada hukum atau firman Tuhan yang 10 ini ya, atau kadang-kadang disebut dekalog ini ya. Mari kita melihat Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tadi saya dijelaskan pernah studi di Melbourne ya, dan satu peristiwa yang pada waktu itu saya ingat sekali ketika saya ada di sana begitu. Ini apakah slide-nya bekerja ya? Saya kok tidak melihat di sini. Oh ya, sudah ya. Oke. Jadi pada waktu saya jalan-jalan di tengah kota Melbourne itu ada satu gereja yang tiba-tiba saya melihat papan pengumumannya itu kelihatan beda begitu ya. Dan ketika saya lihat lebih dekat, di sana tulisannya adalah kira-kira seperti ini ya. 10 hukum Taurat Tuhan itu tidak lagi relevan. Sudah waktunya dibuang jauh-jauh begitu kira-kira ya. Nah itu saya ketika melihat itu sangat kaget sekali begitu ya. Pikiran saya tuh begini ya. Kok ada yang berani begitu ya. Dan rupanya sampai masuk berita ya, waktu itu saya langganan koran juga, ada masuk headline begitu ya. Ini luar biasa sekali soalnya. Dan rupanya sampai denominasinya itu menegur juga begitu. Tetapi menariknya, jadi saya mencoba membaca beritanya, memang hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang ceritanya itu kalau bahasa kita sekarang ya, itu progresif begitu. Jadi dia merasa nilai-nilai kekristenan yang selama ini kita percaya itu tidak lagi bisa kita terima, termasuk ke-10 firman atau dekalog atau 10 hukum ini begitu ya. Tetapi rupanya denominasinya itu merasa perlu menegur dia. Jadi yang terjadi adalah, jadi gerejanya itu namanya Uniting Church. Nah ditegurlah pendeta ini namanya Francis McNabb ya. Tetapi anehnya tegurannya itu agak menarik begitu ya.
bukan karena semata-mata dia itu melakukan sesuatu yang radikal ya, maksudnya dia itu sudah salah begitu. Jadi di berita ini tuh tidak ada perkataan ditegur karena salah begitu. Tetapi lebih ditegur karena waduh takut menyinggung teman-teman yang Yahudi dan yang Muslim. Ya, karena rupanya menolak 10 hukum dan beliau ini juga mengatakan kalimat-kalimat ya di dalam khotbahnya misalnya bahwa Allah itu adalah kehadiran bukan pribadi misalnya. Lalu dia juga mengatakan Abraham itu seorang tokoh yang sudah menipu sekian banyak orang. Ya, Musa itu adalah mass murderer misalnya, jadi pembunuh massal. Wah banyak sekali lah pokoknya. Saya membaca berita itu sedih hati saya begitu ya. Tapi teguran daripada gerejanya itu bukan menyatakan dengan tegas ini salah. Tetapi karena takut menyinggung begitu ya. Nah saya coba memahami begitu kenapa ya seolah-olah tidak ada ketegasan seperti itu. Dan kenapa yang diincar begitu ya ke 10 firman itu yang di highlight di papan pengumumannya itu begitu. Kenapa itu harus ditolak ya? Apa yang tidak relevan begitu? Nah tadi kita membaca bagian dari hukum atau perintah atau firman yang pertama ini ya. Jadi mulai ayat 2 sampai 3 ketika khususnya ya kita menghafalnya selama ini jangan ada Allah lain. Itu merupakan satu statement yang memang sangat radikal sekali saya kira. Ya, dan mungkin yang saya duga itu membuat orang itu banyak merasa kekristenan ini kok terlalu begitu banget ya. Kayaknya kok masa sih gak boleh hidup itu seolah-olah harus ke Tuhan terus begitu ya. Atau bagaimana ya. Atau mungkin di mata beberapa orang termasuk mungkin McNabb ini dia berpikir bahwa kalau sampai gak boleh ada Allah lain lah gimana ini teman-teman yang berbeda keyakinan begitu ya. Nah tetapi memang firman ini diucapkan dengan penjelasan yang nanti kita harapannya 9 minggu ke depan ya termasuk minggu hari ini jadi 10 minggu ini kita akan melihat kenapa bagian ini begitu penting ya dan sangat mendasar bagi kehidupan orang-orang Kristen ya termasuk kita juga orang Kristen ya. Jadi penulis Kristen mula-mula juga tidak mengatakan ini 10 hukum ini cuman punyanya orang Yahudi begitu ya. Dan tadi saya mengatakan seharusnya hukum ini bisa diterima oleh orang-orang non-Kristen atau bahkan yang ateis sekalipun. Kenapa demikian? Karena misalnya ketika saya memikirkan McNabb ini ya kenapa dia menolak. Saya berpikir ini Pak sederhananya saya ambil contoh misalnya jangan membunuh begitu ya. Saya berpikir oke, kalau memang jangan membunuh itu kan termasuk ya di dalam ini hukum yang ke-6 begitu. Kalau tidak relevan lagi apakah artinya boleh dong kita bunuh orang lain atau minimal bunuh pendeta ini yang ngomong seperti itu misalnya ya. Jadi saya membayangkan kalau ada orang yang datang ke rumahnya nodong pistol ya mau bunuh dia terus dia bilang jangan. Loh kenapa? Kan hukumnya katamu sudah gak relevan misalnya begitu ya. Saudara nangkap ya maksudnya ya. Kalau kita pikir-pikir bukan hanya jangan membunuh, jangan berzinah misalnya, jangan mencuri. Itu kalau kita bilang itu tidak relevan. Nah itu bagaimana gitu ya nasib kita semua begitu ya. Luar biasa sekali bukan kacaunya. Nah maka itu mari kita sekarang melihat terlebih dahulu. Saya ingin memberikan akronim begitu ya supaya kita lebih sedikit bisa menghafal bagian ini. Saya memberikan akronim itu dengan istilah salib ya. Kenapa demikian? Karena memang banyak orang penafsir itu mengatakan ketika kita melihat 10 hukum ini mau tidak mau kita itu ngelihat kepada Kristus sebenarnya. Yaitu kepada salib itu tentu saja ya. Dan kita akan melihat 2 pertanyaan. Yang pertama sekarang kenapa ke-10 firman ini? Dan yang kedua kenapa tidak boleh ada Allah lain atau tidak boleh menyembah Allah lain? Ya, dan ini saya membaginya seperti ini ya. Jadi 3 yang pertama SAL ya itu berbicara tentang secara keseluruhan keseluruh firman ini 10-nya ini untuk apa begitu ya. Ada tujuannya nanti saya akan jelaskan arti kenapa saksi, kenapa anak dan larangan itu seperti apa.
Dan yang dua terakhir, I dan B-nya itu berkaitan dengan Injil dan berhala. Ya, mari kita melihat bagian yang pertama terlebih dahulu. Kenapa ke 10 firman? Yang pertama, paling pertama itu adalah kita harus ingat seperti ini ya. Keseluruh firman itu bertujuan untuk membentuk umat Tuhan menjadi saksinya. Nah, ini satu bagian yang menarik ya, kenapa hukum ini disampaikan ya dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa melihat kenapa bangsa Israel itu sebenarnya diharuskan menjadi saksi Tuhan ya. Dan menjadi saksi Tuhan itu kan harus artinya adalah mereka ini adalah wakil-wakil Tuhan, representasi Tuhan yang mesti menunjukkan karakteristik atau sifat-sifat ciri-ciri yang ya mirip seperti umatnya Tuhan begitu. Nah, bangsa Israel ini 430 tahunan itu sudah diperbudak oleh Mesir. Mereka saya kira juga kehilangan identitas mereka walaupun mereka tahu mereka orang Israel. Tetapi cara hidup mereka selama ini berbeda sekali. Dan Allahnya orang Mesir juga banyak begitu ya, macam-macam. Nah, kenapa sekarang mereka itu dikatakan harus begini, jangan begini, harus begitu ya. Nah, karena ya Tuhan ini sedang ingin istilahnya tuh reprogram ya, reorientasi, rekalibrasi ulang. Dan Bapak Ibu Saudara menariknya di pasal sebelumnya kalau kita membaca Keluaran 19, firman yang 10 ini diberikan kepada Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai itu di hari yang ketiga. Hari yang ketiga ini menarik ya, ada satu simbol di sana. Jadi memang firman Tuhan tuh menarik sekali. Ada jadi hari ketiga itu, hari penciptaan itu adalah hari di mana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan beserta tentu saja dengan buahnya. Nah, Israel ini adalah seperti buah sulungnya Tuhan, kata sebagian besar penafsir, karena mereka ini baru dibebaskan ya. Dan bangsa Israel ini sering disebut sebagai kebun anggurnya Tuhan. Ya. Dan tentu saja harapannya anggur, buah ini harus baik, bukan? Dan Bapak Ibu Saudara menariknya juga ya, ada penafsir yang kemudian mengatakan Yesus Kristus juga bangkit di hari keberapa? Ketiga. Dan Yesus itu sendiri dikatakan adalah sebagai buah sulung, the firstborn atau the first fruit, kadang-kadang diterjemahkan seperti itu. Dengan kata lain, Israel ini ya dengan jadi kebangkitan Yesus ya itu menandakan awal yang baru sama seperti bagian ini. Dan disinilah kaitan yang ingin kita lihat ya, kenapa kaitan hukum Taurat ini ya atau 10 firman ini kenapa berkaitan dengan Yesus? Karena seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara menarik sekali ya, banyak penulis Kristen mula-mula seperti Ireneus, Agustinus dan masih banyak yang lain itu mengatakan Yesus itu menggenapi 10 hukum ini ya. Khususnya menariknya melalui hukum yang terutama. Nanti kita setelah khotbah ini akan membaca Katekismus Heidelberg. Kalau sama seperti yang tadi pagi, kita akan melihat artinya ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Diberikan dalam pola yang sama juga. Jadi ada 2 hukum begitu ya. Atau ini 2 loh. Ada setnya, ada 5 begitu ya masing-masing. Nah, ini pola-pola seperti ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang diinginkan Yesus kepada murid-muridnya. Kepada kita yang sekarang ini harus menjadi saksinya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat akan tujuan utama dari hukum ini, kita menjadi saksi. Dan menariknya kita bukan hanya dibilang kita itu menyaksikan Tuhan atau orang Israel itu menyaksikan Allah Yahweh. Tetapi kaitan yang kedua adalah kita itu dianggap seperti anak Tuhan. Dan 10 firman ini merupakan, ada kata satu orang itu adalah deklarasi personal. Jadi deklarasi ya pernyataan tapi personal ya. Seperti ayah kepada anaknya, bapak kepada anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara di sini menarik kalau kita membaca bahasa Indonesianya memang sulit kelihatan ya. Ketika dikatakan jangan ada padamu ya, jangan ada bagimu, jangan ini, jangan itu. Katamu di situ itu kalau dalam grammarnya, tata bahasanya itu ya,
itu sebenarnya seolah-olah Tuhan tuh mau berbicara kepada anak laki-laki ya. Jadi istilah teknisnya itu bahasanya jadi mu-nya itu adalah orang kedua maskulin. Nah tentu saja di sini maksudnya itu bukan berarti yang ibu-ibu atau yang wanita itu tidak termasuk ya. Karena kalau kita bicara anak begitu dalam istilah Alkitab ya. Misalnya Adam yang dikatakan adalah anak Allah. Lalu Yesus yang adalah anak Allah, sebenarnya di dalam kedua tokoh yang adalah perwakilan utama dari umat manusia ini tentu saja termasuk semuanya ya. Nah tetapi di sini para penafsir ini mengatakan kenapa harus memakai orang kedua maskulin ya. Atau kenapa Tuhan itu seolah-olah address bangsa Israel itu seolah-olah mereka itu anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau kita ingat peristiwa di mana bangsa Israel itu masih diperbudak dan ketika Musa diutus untuk membebaskan ya menarik bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu berkata lewat Musa kepada Firaun kira-kira seperti ini ya di pasal kelima Keluaran itu, anakku Israel itu harus kau bebaskan. Jadi Israel itu disebut anak. Dan Bapak Ibu Saudara kita di Galatia pasal 6 kita itu orang-orang Kristen yang dikatakan gerejanya Tuhan. Kita ini dikatakan sebagai Israelnya milik Tuhan begitu ya. Israel of God. Yang artinya adalah ya kita ini juga sama. Kita itu adalah ya Israel yang baru anak-anak Tuhan. Dan saudara kenapa penekanan ini penting? Karena kadang-kadang kalau kita merasa begitu ya, banyak orang Kristen tuh merasa waduh kita ini jadi Kristen kok repot-repot amat ya. Gak boleh begini, gak boleh begitu ya. Kita ngelihat 10 firman atau 10 perintah ini saja kadang-kadang sudah capek begitu ya. Dan kita kalau mau berkaca kepada diri kita sendiri, saya yakin tidak ada yang bisa berkata saya sudah sempurna melakukan ke-10-nya ini. Padahal hanya 10 begitu ya. Dan memang firman yang diberikan ini sangat menyeluruh sekali. Ya. Tetapi di sini sebenarnya perkataan ini harus kita pahami itu seperti ya kepada Bapa itu sayang kepada anaknya. Dan yang menariknya Tuhan itu menyebut Israel anak bukan karena Israel itu sudah baik. Tetapi ketika Israel itu masih diperbudak Tuhan sudah menyebut mereka itu anakku. Bukankah itu adalah satu penegasan dari Tuhan yang seolah-olah mengatakan kamu aku bebaskan itu bukan karena kamu. Bukan karena kamu hebat, karena kamu bisa bebas baru tak angkat anak. No, karena aku memang mau mengangkat kamu, menganggap kamu sebagai anak. Dan apakah Tuhan tidak tahu mereka kemudian akan setelah ini Bapak Ibu kalau membaca kisah ini ya. Setelah turun dari Gunung Sinai apa yang mereka akan lakukan? Peristiwa lembu emas itu loh. Tuhan pasti tahu. And yet tetapi Tuhan tetap bilang Israel my son. Bukankah ini luar biasa sekali? Dan bukankah seharusnya ketika kita menerima firman ini kita menganggap ini seperti papa kita sendiri, orang tua kita sendiri yang ngomong. Kamu harus begini dan begitu. Dan saudara pengertian ini seharusnya juga menolong kita melihat ya. Larangan yang diberikan itu bukan larangan yang menindas, membatasi, memaksa. Atau seolah-olah tuh Tuhan memang gak seneng kita itu seneng. Ngerti gak maksudnya ya? Jadi bukan Tuhan tuh kasih peraturan tuh bukan kita tuh supaya kita gak fun, gak happy, gak apa. Justru Tuhan tuh memberikan semuanya ini supaya kita bahagia, supaya kita bebas. Nah saudara banyak orang yang tidak menerima 10 hukum ini ya. Bukan hanya McNabb tadi tetapi saya pernah membaca tulisan orang lain begitu ya. Mereka itu mengatakan percaya Allahnya orang Kristen dan saya kira termasuk. Karena kan percaya Allah orang Kristen harus terima 10 firman ini begitu ya. Itu berkata aku gak mau. Berasanya nanti jadi kayak kok di Korea Utara katanya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Tuhan tuh disebut Celestial North Korea katanya. Well, maksudnya Allah itu disamakan seperti diktator ya. Tentu saja mungkin Allah lebih ganteng jauh ya dari Kim Jong Un begitu ya.
Tapi maksudnya apakah Allah itu berarti seperti itu ya? Memaksakan kehendaknya kepada kita. Enggak seperti itu bukan Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang hari-hari ini salah kaprah, salah memahami istilah freedom atau kebebasan itu. Saudara, sebenarnya firman ketika Tuhan tuh menciptakan manusia, tentu saja manusia itu pasti terbatas sebagai manusia. Sama seperti mobil, ya terbatas menjadi mobil. Tentu saja dia bebas istilahnya ya, berfungsi mengaktualisasikan bukan dirinya ya, maksudnya mobil itu kan ya nggak ada pribadinya, tetapi mobil itu kan ya berfungsi sebagai mobil, HP ya sebagai HP, ya dia itu pasti terbatas begitu. Kalau dia mau berfungsi sebagaimana seharusnya ya harus ya bekerja sesuai dengan input-input sistem dan sebagainya yang sudah diatur sama yang bikin. Nah, saudara sebenarnya kita juga memahami hal ini kok ya. Misalnya olahragawan apalagi yang profesional itu harus membatasi jam tidurnya, jangan malam-malam misalnya. Harus bangun pagi ya supaya bisa latihan dari pagi sampai mungkin agak sore begitu ya. Dan sepanjang itu makannya itu diatur sedemikian rupa. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu ya. Kalau ada kafe baru buka di Malang ya gak boleh gampang-gampang nyoba gitu misalnya ya. Gak bisa kan, tapi tujuannya apa? Apakah supaya olahragawan itu gak bisa menikmati hidup? Loh justru kan tujuan jadi olahragawan itu ya supaya menang. Ketika tanding dia optimal, prima ya. Jadi dengan kata lain pembatasan atau larangan dari coachnya atau pelatihnya itu kan bukan untuk apa-apa begitu, tapi untuk kebaikannya. Nah Bapak Ibu Saudara sama ke-10 hukum ini diberikan itu seperti itu. Justru Tuhan itu mengatakan, sebentar kita akan melihat ya. Kenapa Tuhan itu mengatakan jangan ada Allah lain. Ya karena memang seperti itu. Karena Israel dan kita orang-orang Kristen itu harus fokus hanya kepada Allah yang menciptakan mereka. Dan inilah nasihat yang sifatnya itu seperti papa kepada anak itu loh. Jadi kalau saya sedikit membahas ya, kenapa perintah misalnya harus menghormati ayah dan ibu itu begitu penting? Ya karena Bapak Ibu Saudara kita semua dewasa atau muda, kita pernah menjadi anak bukan? Siapakah kita kalau bukan karena orang tua kita bukan? Minimal kita itu berhutang dari kecil, ya setidak sempurnanya orang tua nggak ngerawat kita ya minimal harus ada orang tua kita dulu ya. Kalau enggak, ya siapa yang kita nih bisa ada sekarang gimana? Bayangkan kalau orang tua kita ini selama ini merawat kita, baik sama kita, enggak pernah hitung-hitungan ya. Saya anak-anak nih masih kecil ya, saya itu baru mulai memahami ya. 1 tahun, 2 tahun pertama ini saya enggak bisa pergi liburan. Karena kalau pergi liburan saya enggak liburan gitu kan. Yang punya anak ngerti harusnya ya. Nggak bisa pergi liburan ya, karena harus ya ngurusin 2 anak ini. Saya pernah membawa anak saya liburan pada waktu umur 2. Saya kapok, setelah itu saya nggak mau pergi lagi. Ya, karena repotnya setengah mati. Jadi saudara, kita sebagai anak itu kalau ingat orang tua kita, seharusnya kita itu terharu ya. Karena bagaimana kita tidak hormat sama mereka. Nah sekarang gambaran itu, Israel dan Allah, kita orang Kristen dengan Kristus. Seperti Allah yang adalah Bapa yang sudah memberikan segalanya kepada kita, kan mestinya larangan ini menjadi dalam tanda kutip ya, gampang kita lakukan. Dan disinilah kita melihat hukum 10 ini ya, itu saling bertalian satu sama lain bukan? Untuk kita tidak boleh menyembah Allah lain, itu bentuknya salah satunya adalah harus menghormati ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan dan seterusnya. Dan disitulah tadi kita ingat bagaimana Yesus mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Dan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Nah saudara ada kesamaan begitu ya, kesetaraan di situ ya bahwa ini satu hal yang sulit sekali sebenarnya kita lakukan. Maka itu saya bisa mengerti kenapa ada orang yang merasa sulit ya.
hidup jadi orang Kristen. Tetapi kalau mereka menyadari siapa kita yang sudah diberikan begitu banyak, mestinya hal itu menjadi tidak sulit. Dan saudara, tadi kita sudah melihat 3 yang pertama ini ya, SAL. Dan sekarang kita lihat ke bagian yang berikutnya dan kita masuk ke perintah atau firman yang pertama ini. Dan satu firman yang sangat fondasional untuk yang lainnya, begitu ya. Kenapa tidak boleh kita menyembah atau lebih literalnya lagi, tidak boleh ada sama sekali Allah lain. Itu adalah yang pertama ya, berkaitan dengan Injil. Karena Injil itu sudah menyatakan, bukan hanya menyatakan kasih Allah, tetapi ada respons yang harus kita berikan, bukan? Sama seperti kita anak, orang tua kita ingat mereka siapa dan bagaimana respon kita kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat tadi hukum yang pertama ya. Saya bersyukur pengakuan iman reform Heidelberg Catechism itu memasukkan hukum yang pertama ini dari ayat kedua ya. Tradisi lain beberapa itu enggak memasukkan ayat kedua itu sebagai hukum yang pertama ya. Tetapi saya kira pengantar atau yang biasa disebut pengantar di ayat kedua tadi ya, Keluaran. Jadi akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu seringkali ya sama dengan kalau istilah perjanjian baru kita itu Injil. Kenapa demikian? Karena penggambaran Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan itu mirip seperti Allah yang mengutus Kristus ya. Kalau di perjanjian lama Allah mengutus Musa ya, Allah mengutus Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan saudara, perjanjian lama ini kalau kita membaca dengan teliti ya, perkataan dari ayat kedua ini ya yang membentuk hukum atau perintah yang pertama ini itu sering sekali diulang-ulang ya. Israel itu kenapa harus bersyukur, harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena Injil itu ya, karena Exodus itu ya, karena Mesir atau Exodus itu yang menandakan sebenarnya kabar baik ya. Kabar baik atau Injil itu kan menjelaskan bagaimana bukan kita yang bisa menuju kepada Tuhan, tetapi Allah yang turun untuk menarik kita keluar dari lumpur dosa atau perbudakan itu. Dan saudara, disinilah seharusnya kita itu tadi berkaitan dengan kenapa Israel itu disebut anak bahkan sebelum mereka hebat. Dan kalau kita membaca keseluruhan dari Pentateuch ini ya, jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ya. Kalau kita membaca Ulangan pasal kelima dari Ulangan itu juga diulang sekali lagi ke 10 firman ini. Dan berikutnya firman Tuhan itu menjelaskan ya, bagaimana Tuhan itu memilih Israel bukan karena Israel itu paling hebat, paling besar di antara orang bangsa-bangsa pada waktu itu. Justru Israel itu ditekankan, kamu yang paling kecil, kamu di antara yang lain itu gak layak sebenarnya, sama, bukan karena hebat, kuat, gagahmu, bukan. Tapi karena aku yang memilih. Nah saudara, tapi itu seolah-olah memang tidak cukup. Bukan, kita membaca kisah bangsa Israel, perjalanan itu penuh dengan kegagalan. Nah saudara, kenapa Tuhan menegaskan jangan ada Allah lain? Karena memang kita itu cenderung mencari Allah yang lain. Dan itulah penekanan berikutnya bahwa kenapa kita tidak boleh mencari Allah lain. Yaitu berkaitan dengan B, itu adalah berhala. Nah saudara, mungkin ini akan lebih jelas di minggu-minggu berikutnya. Tetapi izinkan saya menjelaskan kenapa berhala itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Karena secara mendasar berhala itu definisinya itu adalah Allah lain. Sesuatu yang kita andalkan lebih daripada Allah itu sendiri. Dengan kata lain, nah ini konsekuensinya kalau kita mencari Allah lain ini atau idol atau sesuatu yang kita puja-puja lebih daripada yang seharusnya, justru itu bukan hanya membatasi kita, tetapi itu akan menghancurkan kita. Nah, saudara perhatikan bagian ini ya. Saya harap nanti Bapak Ibu juga bisa lebih jelas di dalam pembahasan firman-firman atau perintah-perintah selanjutnya. Tetapi
misalnya kalau kita pikir seperti ini ya, katakanlah itu berhala macam-macam ya. Salah satu yang kita sering dengar berhala itu bisa dalam bentuk harta atau uang. Firman Tuhan di 1 Timotius 6 itu berkata, cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, amin gak terhadap ayat itu? Ya. Mungkin yang banyak uangnya lebih takut ya mengatakan hal itu. Tapi kita mesti jujur sebenarnya. Ketika kita punya banyak uang, apakah kita itu cinta uang itu sampai kadang-kadang ya ada orang jahat tuh bisa seperti ini kan. Oh itu kompetitor saya, kita main bagaimana begitu ya. Ujung-ujungnya dia itu rugi sampai bangkrut. Kadang-kadang bisa seperti itu bukan? Saudara, kita baru melewati Natal, ada tokoh Herodes di sana. Kenapa Herodes itu sampai mau membunuh Yesus dan bahkan caranya karena dia nggak tahu Yesus yang mana ya. Ya udahlah dibabat aja habis semua yang lain supaya nggak ambil kesempatan begitu ya, supaya nggak ada chance Yesus selamat, dibabat habis semua. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin ingat juga kemarin disebutkan kalau ada begitu ya. Herodes ini bahkan membunuh keluarganya sendiri supaya apa? Supaya nggak ada yang gantiin dia, kekuasaannya dia itu. Nah saudara, kalau kita membaca Herodes ini mungkin pikiran kita juga ada di dalam sejarah ya. Mengingat tokoh-tokoh bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang nggak mau turun dari tahtanya itu bukan? Main gini, main gitu, atur gini, atur gitu supaya nggak turun. Wah saudara, kalau saya udah ngomong gini, kita sebagai orang Indonesia juga mungkin lebih relate begitu ya. Saya tidak mau mengatakan lebih karena saya rasa pasti rekan-rekan sudah ada yang merasa ini ada something wrong begitu ya dengan pola yang terjadi di negara kita. Tapi saudara, saya mau bilang jangan kita merasa sedih karena kita di Indonesia. Karena di negara lain juga mirip-mirip kok, ada yang kasus begitu ya. Nggak mau lepas kekuasaan ya puluhan tahun ya memerintah, naikin siapanya lagi. Negara yang dekat kita juga Filipina mirip-mirip seperti itu ya, walaupun dengan pasti banyak perbedaan. Tetapi ini sebenarnya kita melihat di sini ya orang-orang yang sudah, saya menduga ya mereka itu merasa kenapa ya kayaknya kalau hilang kekuasaan itu kayak nggak bisa hidup lagi begitu loh. Kalau harta saya hilang itu betul-betul gak kepikir hidup itu mau ngapain. Tapi itulah berhala Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur 115 kalau nanti kita membaca ya. Itu kita melihat ya ada orang yang mengatakan berhala itu membuat manusia itu menjadi sama seperti berhalanya itu ya. Dan kalau bahasa paling simpelnya Mazmur 115 itu mau ngomong berhala itu membuat manusia itu jadi bodoh. Jadi gak bisa berfungsi sama seperti patung yang diciptakan. Punya tangan, punya mata, punya kaki tapi gak bisa gerak, gak bisa diapa-apain. Bukankah itu juga, makanya saya tuh heran sekali ya kenapa bangsa Israel tuh bisa ketika mereka itu nungguin Musa turun dari ini ya, ketika nunggu hukum Taurat ini. Mereka itu bisa-bisanya membuat lembu emas itu dan bilang ini loh Allah yang sudah membebaskan kita dari Mesir. Sorry ya, betapa bodohnya bukan? Aneh sekali bukan? Aneh sekali. Tapi itulah nyatanya orang yang sudah kepincut sama berhala itu. Seolah-olah dia buta, seolah-olah dia tuli, seolah-olah dia tidak bisa berfungsi lagi. Itulah berhala yang bukannya memberikan kita kebahagiaan malah menghancurkan kita. Tetapi Tuhan justru mengatakan beda. Kalau kamu, kalau kita, jikalau engkau adalah umatku, anakku, orang-orang Kristen. Mari kita menyembah Allah yang benar. Jangan sisakan ruang untuk kita itu bergantung kepada Allah yang lain. Jangan kita merasa kita itu sanggup ya tanpa Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Tidak bisa saudara. Dan saya kira nanti penjabaran lebih detailnya ya. Ini masih merupakan perjalanan ya. Harap kita bisa bersabar juga. Tetapi mari kita ingat inti-inti daripada
10 firman ini yang saya ringkas dalam salib ini. Ingat kenapa hukum ini harus menjadikan kita saksi. Karena kita adalah anak Tuhan. Larangan itu diberikan bukan untuk membatasi, membuat kita gak happy. Justru membebaskan kita. Dan kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Injil. Bahkan lebih daripada dia membebaskan daripada perbudakan yang biasa saja. Tetapi dia sudah memberikan Kristus buat kita. Dan oleh karena itu jangan ada Allah lain berhala di dalam hidup kita. Saudara, saya ingin menutup dengan satu kisah ya, sebagai satu contoh atau teladan bagaimana seseorang itu hidup ya tanpa ada Allah lain, ya maksudnya dia betul-betul terfokus sama Tuhan ya. Satu kisah yang tragis, kita mungkin sebagian juga sudah membacanya. Seorang bernama Joycelyn, dia sebenarnya kelahirannya tuh Taiwan begitu ya, tapi dia tinggal di Amerika sudah dari kecil. Dia orang yang pintar sebenarnya, tetapi dia memilih kemudian untuk melayani di satu tempat yang terpencil di Papua, di lembaga namanya Missionary Aviation Fellowship ya, MAF biasa dikenal begitu. Jadi ini lembaga yang menyediakan pesawat-pesawat guna transportasi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau begitu ya. Jadi ini pekerjaan misi begitu. Jadi Joycelyn ini menarik sekali ya. Banyak orang yang melihat ini hebat sekali ya. Lulusan MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, ini Ivy League ya, sekolah terkenal sekali, mungkin top 5 atau top 10 begitu di dunia. Pintar sekali, berprestasi, dia sudah bekerja selama 10 tahun ya. Waktu itu dia pernah di US Air Force ya, jadi ini angkatan udaranya Amerika, dan juga di perusahaan di sana yang besar. Tetapi pada saat dia dari sejak lama dia itu menggumulkan ya, karena dia juga senang jadi pilot begitu, dia pernah ngambil sertifikasi. Dan satu kali Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu harus ke Papua ini ya, melayani sebagai pilot bersama dengan MAF ini. Jadi setelah dia 10 tahun bekerja ya, sambil dia itu mengambil sekolah teologi begitu ya. Maka di tahun 2019 setelah dia selesai, dia pergi ke Papua ini. Tetapi hanya sekitar 1 tahun, mungkin lebih sedikit begitu, dia meninggal. Dan berita ini sangat menyedihkan sekali karena dia waktu itu karena sendirian ya naik pesawat karena restriction ya, pembatasan gak boleh banyak-banyak orang naik pesawat. Tetapi dia ingin menolong ya orang-orang yang tidak bisa dapat alat tes begitu, antigen dan sebagainya ya, mungkin obat-obatan juga. Dia mau melayani orang-orang yang ada di sana. Saudara, kalau kita lihat mungkin kita berpikir, ada yang berpikir gitu ya, aduh udah enak, udah PW, udah enak, apa semuanya itu sudah terjamin di sana. Kenapa kok mau pergi ke tempat yang seperti itu ya? Sepertinya nggak sebanding dengan pendidikannya dia ya. Tetapi satu kali dia ketika diwawancara sebelum dia meninggal, dia itu pernah menuliskan kalimat seperti ini ya. Saya merasa terhormat dapat melayani banyak gereja dan misionaris di Papua yang terus menjangkau desa-desa terpencil sehingga orang-orang itu dapat diubahkan secara jasmani dan rohani. Saudara, kata yang dia pakai I am privileged itu sulit ya diterjemahkan, tapi intinya privilege itu apa ya? Itu sesuatu yang dia tidak layak terima gitu ya. Itu dikasih begitu. Dan dia tidak melihat pelayanan yang mungkin sebagian orang melihatnya ini lebih hina begitu daripada yang sebelumnya. Ini sebagai sesuatu yang rendahan. Enggak, ini satu kesempatan yang Tuhan beri supaya saya bisa melayani. Bahkan kalau kita membaca kisahnya, dia itu sebenarnya sulit melayani di situ ya. Karena kondisi dia ada back pain, ada kondisi-kondisi lain yang membuat dia itu sebenarnya sulit. Tetapi dia mengatakan Tuhan tuh seolah-olah buka jalan, satu-satu itu lancar begitu ya. Dan dia tidak pernah menganggap ini sesuatu, oh saya membuang mimpi saya yang dulu untuk yang sekarang. Justru rekan-rekan sekitarnya ketika ditanya begitu ya, orang seperti apa Joycelyn ini. Justru orang-orang sekitarnya malah berkata, Joyce ini suka berkata kalau ngomong-ngomong gitu ya, I'm living the dream. Saudara, seperti inilah orang-orang yang betul-betul hidupnya itu tidak ada Allah lain, yang betul-betul hidupnya itu menyembah Tuhannya.
Saudara mungkin tidak sama atau tidak harus sama dengan orang ini. Tidak, bahkan mungkin bentuknya tidak harus kita itu meninggalkan, seolah-olah harus seperti dia lalu komit ke satu hal. Saudara, Joyce ini juga dia sambil masih mengerjakan ya hobinya dia di IT begitu ya, bikin-bikin alat-alat hardware dan sebagainya, itu masih dia kerjakan. Tetapi pada intinya adalah dia itu peka sekali ketika Tuhan tuh memanggil dia untuk pergi ke sana. Dan dia sama sekali tidak ada mengatakan ini satu paksaan, satu penderitaan. Bahkan dia mengatakan saya sedang merealisasikan mimpi saya. Mimpi itulah yang seharusnya juga menjadi mimpi kita. Menyembah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, tentu saja bentuknya lain-lain dan masih banyak bentuk-bentuk yang harus kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Masakan ada Allah lain di hadapannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Setiap kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah pemilik kami. Kami adalah umat kesayangan-Mu dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau mau menjadi Bapa kami, bahkan sebelum kami betul-betul menjadi anak dan menjadi umat-Mu. Karena itu tolong kami ya Tuhan, kami rindu karena apa yang Tuhan sudah perbuat. Kami mau merespons itu dengan seluruh hidup kami. Di awal tahun yang baru ini kami ingat terus. Dan bukan hanya di awal tahun ini tetapi di bulan-bulan berikutnya dan seterusnya kami memberikan hidup kami seolah-olah tidak ada Allah yang lain dalam hidup kami. Tolonglah Allah Roh Kudus, sertailah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin.